Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official. Semoga Sobat sukses selalu. My Dears, episode 16 part 2, cerita lanjutan saat Jang Yun melihat kepergian Gilce. Ternyata di sebelah Jang Yun ada Tuan Putri menyaksikan kepergian Gilce juga. Akhirnya mereka berbicara. Tuan Putri berkata, "Aku yakin kamu ingin melenyapkanku." 날 죽이고 싶겠지. Jang Yun menjawab, "Ya, kalau kau membiarkanku." 허락만 해주신다면 Kamu pasti membenciku. Tapi orang-orang di Jiseon sudah melupakan para tawanan. Bahkan sekarang tidak ada yang mendatangi kami lagi untuk meminta mereka dibebaskan. 이젠 포로를 속환하러 오는 이도 없거든. Jadi meskipun ada sesuatu yang terjadi pada mereka, tidak ada yang peduli lagi sekarang. 그러니 포로들에게 무슨 일이 생겨도 Yang membuat aku penasaran adalah kenapa kamu melepaskan wanita yang kamu cintai demi para tawanan yang tidak penting itu? Kenapa kamu melakukan itu? 네가 그토록 목매는 여자를 왜 그 하찮은 포로들 때문에 포기했는가 하는 거야. Karena Lee Jang Yun tidak bisa mengabaikan mereka yang tidak penting dan menyedihkan. Sungguh bodoh. Aku yakin simpati kamu yang konyol akan menghambatmu suatu hari nanti. 이장현은 하찮고 불쌍한 것들을 그냥 보아 넘기질 못하거든. Apa itu yang kamu pikirkan? Aku tidak peduli dengan orang lain. 전 남일은 관심 없습니다. Lalu Putri berjalan mundur mendekati pagar dan Jang Yun hanya melihatnya. Dan guys, ternyata Tuan Putri loncat ke bawah, namun Jang Yun keburu menariknya. Dan mereka saling memandang. Jang Yun terkejut dan bingung. Jang Yun berkata, "Apa yang kamu lakukan?" 뭐 하는 짓이요? Tuan Putri menjawab, "Kenapa kamu menyelamatkan aku? Akan lebih baik untukmu kalau aku tidak hidup. 내가 죽었으면 너도 좋았을 텐데. Tetapi aku tahu sekarang, kamu adalah tipe pria yang suka menyelamatkan orang ketika mereka terjatuh. 떨어지는 사람을 건져주는 사내지. Kalau begitu Lee Jang Yun, apakah kamu mau menyelamatkan aku juga?" 하면 이장현, 나도 건져줄 텐가. Aku takut sekarang. Aku tidak pernah hidup di dunia ini tanpa ayahku. Aku tahu kamu pasti membenciku. Namun untuk sementara waktu, izinkan aku berada di sampingmu. Aku mohon. 내가 밉겠지만 그래도 잠시만 곁을 내줘. Tuan Putri berkata sambil matanya menahan tangis. Dan Jang Yun hanya melihat Tuan Putri saja. Sepertinya Jang Yun juga mulai simpati kepada Tuan Putri ya guys. Adegan berpindah ke Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota ingin memberikan penghormatan kepada Raja dan menemui ibunya. Namun ternyata Raja tidak ingin bertemu Putra Mahkota dengan alasan sedang sakit dan tidak mengizinkan Putra Mahkota untuk menemui ibunya. 전하께서 편찮으시어 오늘 보지 못하신다 하시니 Raja yang mulia marah karena Dorgon mengizinkannya untuk bisa pulang ke Joseon, sedangkan dia memintakan sebelumnya sampai bertahun-tahun tidak diberikan izin. 도르가온이 세자의 청을 들어주었느냐 말다. Raja sepertinya ketakutan kalau Tuan Putra Mahkota dan Dorgon bekerja sama untuk mengambil posisinya sekarang. 도르가온은 어찌 섭정왕이 되자마자 Padahal yang sebenarnya karena Jang Yun Putra Mahkota diizinkan pulang ya guys. Lalu di istana juga ada rumor tentang kutukan di mana para dayang sekarang sedang disiksa. 궁한 저주 사건. 궁한 저주 사건을 조사한다며 Maka dari itu Yun Jun diberikan tugas oleh ketuanya untuk menyelidikinya. Namun pada saat Yun Jun menyelidikinya, ada dayang yang sedang memata-matainya. 세간에 떠도는 풍문을 조사하고 있어. Adegan berpindah ke keluarga Gilce, di mana keluarga Gilce mempersiapkan diri untuk menunggu kepulangan Gilce. 길칠 만나러 가는 게냐? 예. Dan akhirnya Gilce pulang dan bertemu mereka guys. Mereka terkejut
dan langsung berlari menemui Gilce. Mereka menangis terharu dan tidak percaya kalau Gilce pulang dan selamat. 형제야, 언니. Mereka berpelukan satu persatu. Lalu Anne datang. 우리 길재가 맞네. Dan terakhir ayahnya. Pertama ayahnya tidak mengenalinya. Lalu setelah dilihat-lihat lagi dan dia akhirnya mengenalinya dan mereka berpelukan. Terharu di sini guys, sedih, ayahnya menangis histeris. Pada malam harinya, Gilce berkumpul untuk tidur bersama adik dan Anne. Gilce bertanya ke Anne, di mana petugas guwunmu sekarang? 종사간 날에는 요즘 본가에서 지내신다고? Anne menjawab dia tinggal di rumah orang tuanya sekarang. Anne memberitahukan kalau petugas Gu jauh-jauh pergi ke Simiang untuk menjemputmu. Namun uang tebusannya dicuri sama orang. 널 데리러 심양까지 가셨다가 도둑을 만나서. Bohong banget ya guys, pada uangnya dikasihin ke orang. Tapi dia baru saja mau pergi lagi untuk menjemputmu. Kata Gilce, oh begitu rupanya. 그랬구나. Lalu Gilce duduk di luar melihat bulan. Yunjun datang karena tahu Gilce telah pulang dan melihat Gilce dari jauh. Yunjun berkata, terima kasih. Terima kasih kamu sudah kembali dengan selamat, sambil menangis. 돌아와줘. 참으로 고맙습니다. Keesokan harinya, Gilce dan Jongjong pergi ke rumah orang tuanya petugas guwunmu. 가자. Pada saat mau masuk, ada petugas guwunmu kebetulan mau berangkat kerja. Dia sedang pamitan dengan seorang wanita yang sedang hamil besar. 오늘은 늦어질 것이니 기다리지 말고. 예. Dan Gilce melihatnya. Guys, ternyata petugas guwunmu sudah menikah kembali dan tinggal di rumah orang tuanya, sehingga keluarganya Gilce tidak tahu. Guwunmu terkejut melihat Gilce, dan Gilce pun terkejut melihat guwunmu 부인, dan melihat wanita itu sedang hamil besar. Lalu mereka berdua berbicara. 참으로 부인이 맞습니까? Guwunmu berusaha memegang tangan Gilce, tapi sama Gilce dilepaskan guys. Gilce bertanya siapa wanita itu. 저 여인은 누굽니까? Dan Guwunmu menjawab, tenang saja akan kuurus itu semuanya nanti. Maksudnya mau dimadu Gilce kali ya guys, kocak Guwunmu. Terus Guwunmu bertanya lagi, waktu di King tidak ada yang terjadi apa-apa kan? 그곳에서 부인에겐 아무 일도 없었겠지? Pertanyaan yang dimaksud adalah apakah kamu ternoda oleh penyusup asing? Gilce terkejut dengan pertanyaannya. Sudah tidak lama bertemu yang ditanya itu guys. Gilce diam saja dan akhirnya Gilce keluar dari rumah. Pada saat keluar dari rumah, wanita itu menghampiri Gilce dan bertanya apa yang akan kau lakukan. 이제 어찌하실 것입니까? Gilce melihat wajah wanita itu dan melihat perutnya yang besar. Ya ampun guys, wajahnya enggak banget deh. Dasar ya, memang guwunmu kocak. Gilce pergi dan wanita itu menangis. Tetapi kasihan Gilce guys, pada saat Gilce dalam perjalanan pulang, Gilce dibully seluruh desa karena berani pulang ke Joseon setelah dinodai, itu menurut mereka. 걔도 살아왔네. Menurut warga desa, biasanya wanita yang sudah diambil oleh tentara King, biasanya mereka akan sembunyi atau bundir, tidak akan pernah berani pulang lagi ke Joseon. Tetapi Gilce tetap bertahan karena Gilce memang merasa tidak ternoda. Mereka bilang kamu membuat kami malu. Gilce kuat dan tegar seperti biasa, cuek aja sambil berjalan.
그렇게도 살아왔네. 조선 여자들 망신은 다 시키고. 그러게 말이여. Mereka memaki-maki terus sehingga membuat Jongjong kesal dan melawan cacian mereka. 뭐라고 했냐고 어디서 망할 입을 놀려? Tapi pria itu tetap ngomel-ngomel sehingga Gilce menamparnya, guys. 더러운 년이 어디서 감히 이게... Lalu ayahnya Gilce mendengarnya. Ayahnya mendengar Gilce selalu dicemooh oleh seluruh penduduk desa. Menurut ayahnya Gilce kasihan. 정절을 증명하지 못한 걸 보면 필시 Kasihan kamu menderita sekarang, nak. Keluarga Gilce semuanya dicemooh juga. Lalu pada saat malam harinya, saat Gilce sedang tidur, ayahnya masuk kamar dan memandangi Gilce terus dan berkata, "Kamu adalah anak baik yang sayang sama keluarga. Tapi sekarang ayah kasihan melihat kamu dalam penderitaan dicemooh oleh semua warga." 네가 평생 지옥 속에 살게 되었으니 Ini seperti mimpi buruk. Ayah ingin membantumu supaya kamu tidak menderita seumur hidup karena masalah ini. Guys, entah apa yang dipikirkan sama ayahnya Gilce. Dia berusaha untuk melukai Gilce, guys. Gilce terkejut dan gak bisa bernafas karena tangannya yang kencang. Gilce berteriak-teriak dan memanggil-manggil ayahnya. Ayah, ayah. Dan akhirnya ayahnya sadar lalu melepaskan lehernya Gilce sambil berkata, "Apa yang aku lakukan?" Ene dan Yunjun mendengar hal itu lalu mereka langsung masuk dan mereka terkejut. Ene langsung memeluk Gilce dan Yunjun memeluk ayahnya. Gilce menangis, guys, sedih melihat ayahnya. Ngeri banget ayahnya. Keesokan paginya Gilce ke bengkelnya milik Gowonmu. Gilce melihat barang-barang yang dia buat. Gowonmu datang dan Gilce berkata, "Bolehkah aku mengambil barang-barang ini untuk berjaga-jaga?" 여기서 만든 장도 몇 개는 제가 가져가서 호구에 써도 되겠지요? Gowonmu menjawab, "Sayangku, maksudnya apa?" Lalu Gilce berusaha menjelaskan, "Saat aku di Simyang, aku dijual ke penyusup asing dan aku harus menerima penghinaan juga." 심양에서 오랑캐에게 팔려갔었습니다. 거기서 참기 힘든 치욕을 당했지요. Dan aku juga bertemu dengan Lee Jangyun. Aku dibebaskan berkat bantuannya. Apa yang dilakukan para penyusup pada diriku itu bukan kesalahanku. 오랑캐한테 욕을 당한 건 제 잘못은 아닙니다. Kalau kamu ingin menceraikanku karena hal itu, aku tidak akan mundur. 그 일로 이혼을 요구하셨다면 전 끝까지 물러나지 않았을 겁니다. Namun pada saat di Simyang, aku memberikan hati aku untuk Lee Jangyun. Untuk itu aku minta maaf. 심양에서 이상현 나리께 마음을 준 일은 Karena itulah aku menceraikanmu sekarang. 해서 이혼하는 겁니다. Akhirnya Gilce bercerai, guys. Sekarang Gilce bebas. Nah guys, sekian episode 16 part 2-nya ya. Terima kasih.